Ya namanya juga di era digital, gak akan jauh dari dunia maya. Dikit-dikit buka media sosial, gak kenal tempat, gak kenal waktu. Ya, namanya juga anak muda. Mereka merasa bebas berekspresi. Ngomong semaunya, nggak mikirin resikonya. Gengsi banget nggak sih? Tapi gak semuanya kayak gitu loh, kami juga bisa berkarya. Kami juga punya sudut pandang yang menarik loh. Mau tahu seperti apa? Tunggu di It's the Time. Welcome to It's It Time. Time to Talk. Oke, selamat datang di program baru di mana kita akan ngomongin tentang apapun tentang Gen Z gitu ya. Dan di sini bareng aku Yuda Dan tentunya aku Yohana. dan di episode pertama kita akan ngomongin apa nih, Yuk? Di sini kita bakal ngomongin tentang perbedaan antara generasi Z dan generasi Y sini Kak. Tapi kita nggak berdua doang ya ngobrolnya. Iya. Kita ada bintang tamu, mungkin bisa di-present deh, Yuk. Oke, di sini kita ada bintang tamu dari dosen Universitas Amikom Yogyakarta, merupakan dosen ilmu komunikasi dan juga salah satu mentor dari public speaking. Kelas. Ya, di sini dia kita panggilkan Kak Agus Susanto. Halo, Jo. Halo Yuda. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, biar teman-teman juga bisa lebih kenal sama Kak Agus nih, mungkin bisa kenalin dirinya. Baik, saya Agus Susanto. Saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di FISIP Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret Surakarta. Di samping itu saya juga menjadi mentor di Diah Adhikara Speaking Class sebagai mentor public speaking tentunya. Selain itu, hari-hari ini saya sebagai salah satu staf di pendidikan dan juga pelatihan RSU Islam Klaten. Alhamdulillah banyak yang bisa kita kerjakan, Yuda dan juga Yohana. Iya. Luar biasa banget dan saya senang sekali bisa hadir di sini. Wow, kita yang lebih senang ya karena Iya. kedatangan orang yang kalau mungkin bisa dibilang orang emas lah gitu loh ya. Iya, Maksudnya benar banget. penuh isi gitu kalau orang Jakarta Asik. bilangnya. Iya, banyak isinya gitu. Nah, kita mau ngobrolin tentang apa nih? Oke, di sini kita bakal ngomongin tentang generasi Z nih Kak. Pertama-tama mungkin ada satu pertanyaan yang umum nih. Gimana sih menurut Kakak pandangan antara generasi Z dan generasi Y di situ untuk masa kini? Oke, generasi Y sama Z, Y sama Z. Ya, kalau menurut saya generasi Z itu seperti kalian ini yang sudah sangat bersentuhan dengan teknologi, Ya. media sosial itu menjadi sesuatu yang nggak asing, artinya kalian mempunyai satu daya imajinasi yang luar biasa, daya kreativitas yang luar biasa, hanya saja mungkin ada sisi-sisi yang menurut saya bukan kurang sih, tapi memang ini melekat dalam diri kalian. Karena sudah terbiasa dengan gadget, kadang kayak antisosial seperti itu. Iya. Teman kalian itu mungkin lebih banyak gadgetnya daripada teman fisik, misalnya kita ngobrol, nongkrong dan Iya. sebagainya. Itu menjadi salah satu yang kurang. Mungkin bisa sih kalian ngobrol di kafe dan sebagainya, tapi tetap aja Tetap ya gitu pada akhirnya ada beberapa Agus menit. itu merupakan dampak buruk atau bagaimana? Ya, ini kita memang tidak bisa menghindari itu dampak buruk atau tidak. Menurut saya lebih banyak kepada bagaimana sebenarnya kalian ini mensiasati hal tersebut. Sebenarnya bisa kok kita lepas dari HP atau lepas dari gadget ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman. Sama aja ketika di kelas kan. Di kelas kita ketemu sama teman-teman yang kurang lebih 50-60 orang, tapi kita sudah sibuk sendiri dengan ini. Tapi kalau kita sudah mempunyai mindset di dalam diri kita bahwa kita harus bersosialisasi dengan mereka, nggak masalah kita lepaskan dulu gadget, kita ketemu sama orang-orang, kita bersosialisasi, karena dengan bersosialisasi satu nambah teman, nambah relasi, dan itu artinya wawasan kita akan semakin iya, seperti itu. Mungkin lebih ke diimbangi ya Kak? Iya, bagaimana kita bersikap sebenarnya, karena kita memang tidak bisa menghindari perkembangan teknologi. Tadi kan udah dijelasin juga ya sama Kak Agus terkait gimana sih Z, apa yang melekat dengan generasi Z. Kalau pembedanya dengan generasi sebelumnya, mungkin bisa dilihat mungkin perbedaannya sama generasi yang sebelumnya nih yang Y.
Kalau yang sebelumnya di generasi Y itu berarti teman-teman yang lahir di tahun 81 sampai Ya, 95. Iya, 95 96 gitu ya. Di mana mereka pada saat masa kecilnya gitu mungkin ya, mereka gadget itu belum berkembang, belum sepesat saat Ya. ini. Iya. Ya, ketika mereka playground, mereka masih anak-anak, masih TK gitu, mainnya fisik. Ya, kita bermain tuh bareng-bareng. Kemudian ketemu sama orang, habis sekolah itu kita ketemu sama teman-temannya, teman-teman dia itu sebagai sesuatu yang ditunggu gitu. Memang secara fisik mereka bertemu dan itu menurut saya menjadi pembeda dari mereka. Kalau sekarang generasi sekarang di TK kita sudah main gadget, Iya. sementara mereka belum atau tidak Belum kenal. ada, Iya, mungkin belum belum ada. ada. Iya, mungkin belum ada. Ketika mereka bermain kan mereka bermain fisik, misalnya kayak yang sekarang nih, Lato. Lalu, Ya. Ya. lagi viral juga nih. Nah, itu kan kita bisa lihat. Lato itu sebenarnya juga saran bersosialisasi tapi memang lebih individual karena skill individu. Tapi kalau masa di generasi Y itu mereka memang bermainnya berkelompok. Iya, berkelompok ini akan berbeda dengan individu. Skillnya juga akan berbeda, sosialisasinya juga tentu menjadi pembeda di antara generasi Y dan Z. Dan peralihannya memang ada perbedaan kalau di generasi Z, kreativitasnya, kemudian kalau kita bisa lihat nih, saat ini kita melihat banyak teman-teman seusia kalian yang mereka pengen buat konten maunya viral. Iya. Iya. Nah, keviralan ini kadang oke lah, mindset mereka di dunia maya boleh kiblatnya boleh di Amerika, boleh di Inggris atau di Barat, tapi kalau bisa hatinya tetap di Indonesia, hatinya tetap lokal. Walaupun kita berpikir global, thinkingnya Thinking globally but act-nya act-nya lokal. Nah, itu juga akan menjadi bukan hanya pembeda, tapi inilah kita, identitas kita. Kalau kita bicara komunikasi, tentu ini adalah personal branding yang harus kita bangun seperti itu. Kalau menurut Kak Agus di sini, keunikan dari generasi Z atau generasi Y itu apa sih, Kak? Kalau keunikannya masing-masing punya pembeda. Kalau di generasi Y, jadi di 81 ya sampai 95. Itu tadi mereka menurut saya itu lebih kebersamaan dengan teman-temannya itu kuat, kemudian mereka juga lebih tangguh karena ketika bermain, ketika mereka bersosialisasi bukan tidak mungkin di sana akan ada masalah. Iya. Nah, bagaimana mereka memecahkan masalah itu, ini yang akan membentuk karakter atau membentuk pribadi mereka. Sementara untuk generasi yang Z, generasi saat ini, mereka terbiasa sendiri, mungkin ketika ada sesuatu, tidak setangguh mereka. Walaupun ada sisi-sisi yang kreativitas mereka mungkin tidak kalah dengan yang mereka. Iya. Tapi secara emosional, itu kita bisa lihat beberapa kasus yang sekarang, beberapa di antara memang, misalnya nih, kalian pasti paham, ada beberapa mahasiswa baru yang mereka suicide, bunuh diri, dan sebagainya. Itu kan salah satu bagaimana ketahanan mentalnya, mental health-nya ya, yang memang tidak sekuat itu. tidak sekuat generasi sebelumnya. Ini menurut pandangan saya seperti itu. Kan Agus juga udah bertemu mungkin malah nggak cuma Y dan Z, bahkan Sebelumnya. X juga. Mungkin agak nggak apple to apple untuk nge-compare dua generasi ini dengan, karena emang mereka punya dunianya sendiri, punya apa yang kuat di masing-masing. Tapi kalau suruh milih nih, better mana kira-kira? Better mana? Kalau better mana, saya lebih memilih kita dilahirkan, bukan kita tidak bisa minta. Iya. Kita dilahirkan seperti apa kita saat ini, kalau boleh memilih, ya saya menjadi seorang yang seperti saat ini. Karena di sana sudah Allah sudah memberikan prosesnya, dan juga Allah sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, sehingga kalau boleh milih, saya tetap menjadi diri saya. Kalau mungkin kegiatan dari generasi Y ke generasi Z itu apa sih yang perlu diperbaiki mungkin, Pak? Kalau yang perlu diperbaiki dari generasi Y dan generasi Z, satu, karena kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi, mau tidak mau generasi Y harus juga
beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sementara untuk generasi Z yang memang sudah hari-hari itu berkutat dengan teknologi, manfaatkan teknologi ini sebagai sebuah atau sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain. Artinya, bagaimana kita berkreativitas itu membuahkan hasil yang memberikan manfaat untuk banyak orang. Gitu. Kalau misalnya nih harus kita kan tahu ya Z itu identik dengan generasi instan. Ada label yang bilang generasi sekarang tuh dikit-dikit intinya instan gitu. Dan terbukti juga nggak dari mereka aja fenomenanya pun sama. Ketika ada sesuatu yang viral naik secara instan, turun pun secara instan. Nah, mungkin apa yang bisa dilihat nih dari fenomena di Gen Z itu yang generasi instan? Ya, sesuatu yang instan memang kita berproses karena instan, terpaannya, guncangannya itu berbeda. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu secara ada prosesnya gitu, bukan secara instan ya, berarti memang ada proses yang panjang, di situ ada tempaan-tempaan, ada ujian-ujian yang itu membuat tadi karakter mental kita itu menjadi kuat. Nah, itu kalau misalnya kita berproses, memang misalnya Yuda yang memang mempunyai misalnya nih punya passion di dunia siaran nih misalnya. Siaran pertama kali dengan yang ke-1000 kali tentunya akan berbeda. Nah, ini proses ini yang akan memberikan atau menguatkan kita terutama di mental health sehingga teman-teman mempunyai kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam itu menjadi lebih penting ketika kita menjadi seseorang, menjadi diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menjadi kuat itu adalah sebuah proses. Karena kita bicara tentang viral dan viral, ya karena kalau instan naiknya cepat, turunnya juga cepat. Iya. Tapi nanti kalau sudah turun, ngangkatnya juga lumayan susah gitu. Karena kita sudah tahu nih misalnya orang yang dia viral akan tetapi maaf dengan attitude yang tidak baik gitu kan, orang sudahlah lupakan saja mereka. Tapi kalau misalnya memang mereka mempunyai proses yang panjang, mempunyai attitude yang baik, mental health-nya baik, ketahanan mentalnya juga baik, ini menjadi sesuatu yang akan menguatkan dia ketika dia berjalan. Iya. Tapi kayak kita lagi seru-seru tapi emang waktunya juga terbatas, jadi mau nggak mau kita harus berpisah. Tapi yang paling aku notice tadi nih dari Gen Z, ternyata mereka punya inovasi, mereka didukung juga dengan teknologi, mereka juga bisa berkarya semau mungkin, cuma yang harus diperhatikan adalah kekuatan mental mereka gitu, karena emang semuanya dilakukan secara instan, jadi nggak ketimpa mungkin ya. Bisa ujiannya Gitu ya. Jadi sekuat yang sebelumnya ini bukan berarti yang sekarang tuh lemah. Iya, tinggal kita membuktikan aja nih Gen Z bisa nggak, paling nggak usah lebih, tapi setara dulu deh yang sebelumnya gitu. Ya. Thank you Kak Agus atas sharing-sharingnya. Sama-sama, dengan senang hati, mudah-mudahan bermanfaat. Ada saran nggak nih Kak buat generasi Z? Ya, untuk generasi Z, ini adalah generasi yang luar biasa, generasi yang sangat-sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Akan tetapi ada baiknya ketika teknologi ini menjadi bagian dari kalian, mental health kalian, ketahanan mental kalian harus dipertahankan, dikuatkan. Terutama ketika kita berada di Indonesia, kita berada di bumi pertiwi ini, boleh kita berpikir global, akan tetapi actionnya itu tetap lokal, karena ini adalah identitas kita, personal branding kita. Oke, thank you Pak Agus, dan habis episode pertama kita akan lanjut ke episode berikutnya. Dan ya seperti biasa kita akan closing menggunakan Tagline kita. kita. Mau ikut? Boleh. Nanti kalau saya bilang goodbye it's the time, jawabnya apa yuk? Time to Z-Talk. Oke. Time to Z-Talk. Oke, goodbye it's the time. Time to Z-Talk. Thank you. Punya hati gak sih lu? Kalau susah lu jangan korban. Anaknya nggak mau keluar rumah gara-gara komenanmu. Gara-gara kamu dia sampai tertekan. Lihat, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak?
Welcome to It's Time. Time to digital. Oke, welcome to episode 2 dan kali ini masih sama aku Yuda. Dan aku Yohana tentunya. Nah, kita mau bahas apa nih yuk di episode 2? Oke, kali ini kita bakal membahas terkait fashion ya guys. Nah, tapi kita gak berdua-dua membahasnya. Kita ada bintang tamu di sini. Kita panggil aja kali ya. Oke, ini dia Mas Valdo. Mas kasih tepuk tangan yang meriah dong. Oke. Nah, biar teman-teman juga bisa saling kenal gitu sama bintang tamu kita. Mungkin Mas Waldo bisa deh kenalin dirinya. Ya, oke. Aku Novaldo Wisnu Putra, biasa dipanggil Valdo, mahasiswa Amikom Yogyakarta angkatan 19. Ada apa? Tanya lagi? Boleh tanya? Kayaknya udah cukup kali ya. Mungkin kita bakal bahas terkait fashionnya aja langsung ya guys ya. Oke, gimana sih menurut pandangan Mas Valdo terkait fashion anak-anak zaman masa kini yang sekarang udah serba nyentrik atau balik ke masa-masa yang lalu kayak gitu-gitu, fashionnya tuh kayak serba unik-unik lah gitu. Gimana pandangannya Mas Valdo? Pandangan aku sih kayak gitu bagus ya, soalnya kan semakin lama itu semakin berkembang, bisa menemukan hal-hal baru, fashion baru, gaya-gaya baru. Sangat support sih kayak gitu. Nah, Mas Waldo sendiri kan udah ya mungkin sedikit tahu lah ya tentang fashionnya gitu. Nah, apa sih yang membedakan fashion kita nih, generasi kita sama yang generasi sebelumnya kayak milenial dan baby boomer gitu-gitu? Kalau perbedaannya sih lebih ke sekarang kan kayak Mbak Yohana bilang lebih nyentrik ya. Kalau dulu lebih ke formal gitu, lebih ke 90s gitulah. Kalau sekarang kan banyak hal-hal baru, kayak brand-brand luar mungkin udah masuk ke Indonesia, jadi sangat luas lah. Oh, seperti itu. Kalau fashionnya Mas Valdo sendiri itu lebih ke apa coba? Nah, coba tebak. Aduh. Apa? Hip hop? Enggak. Salah. Klasik mungkin. Salah sih. Apa dong? Apa tuh? Tahu nih. Pengen tahu banget nih. Lebih ke skate brand sih, soalnya kan ke arah streetwear gitu. Mungkin ada yang nggak familiar dengan kata sketch itu. Bisa jelasin nggak sih sketch fashion itu seperti apa? Lebih Lebih ke arah streetwear yang tadi aku bilang. Jadi brand-brand yang bukan kayak ke brand-brand personal, mungkin bukan brand personal sih, brand-brand yang formal. Contohnya kalau brand-brand formal kan kayak brand-brand yang ada di mall-mall, Kayak HM, Uniqlo gitu-gitu. Kalau skate brand kan mungkin lebih ke street gitu lah. Awan jelas ngelihat Mas Valdo ini pakainya gini kan? Ya. Apakah emang identik dengan hoodie atau enggak juga sebenarnya? Kaos juga bisa jadi. Sebenarnya kaos juga bisa, mungkin karena sini agak dingin ya. Gitu aja sih. jadi kayak lebih kelihatan klasik gitu sih Iya. kayaknya ya. Bagus. Kalau untuk generasi Z itu kayak pakaiannya sekarang tuh kan minim ya, atau kita juga nggak tahu sih sebenarnya itu pakaiannya emang lagi ngetren atau gimana gitu. Pandangannya gimana sih, kayak soalnya kan budaya kita di Indonesia itu masih belum tersentuh dengan budaya-budaya Barat, masih belum mewajarkan lah, memaklumi seperti pakaian seperti itu. Gimana sih pandangannya? Maksudnya tadi mini apa minim? Minim. Oh, minim. Iya. Lebih ke gimana itu maksudnya minim itu? Mungkin kayak Terbuka banyak lah ya. sekarang Oh, terbuka. Oh, gitu. ya. Kurang bahan gitu ya. Ya. Masa ibu-ibu di rumah tangga kurang bahan ya. Kalau itu sih tergantung orang-orang ya. Ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Kalau aku sih nggak bisa matokin mutlak kayak gitu. Soalnya itu pikiran orang sendiri-sendiri. Gimana? Maksudnya aku tuh selalu penasaran sama fashionnya Gen Z yang variatif. Salah satunya tuh kayak ada istilah cewek mamba, cewek gue, cewek bumi gitu-gitu. Apa fashionnya Gen Z itu variatif itu? Kalau masalah kayak gitu, aku nggak mau komentar sih. Soalnya aku nggak terlalu ngikutin kayak gitu. Oh, kalau kayak cewek mamba tuh pakaiannya gimana sih sebenarnya? Kayak aku tuh bingung ya. Cewek bumi, cewek kue itu pakaian bedanya apa sih? Iya. Bedanya di ini sih menurutku di Warna. Warna apa? bisa dibilang warna, bisa dibilang perpaduan atas sama bawah. Oh. Kalau atasnya mungkin ada yang atasnya terlalu rame, bawahnya terlalu polos gitu. Oh, kalau itu fashionnya apa tuh? Yang atasnya rame, bawahnya Yang mamba. polos? Oh, itu mamba. Itu cenderung hitam ya kalau nggak salah Benar. biasanya. Oke. Kayak mau ngelayat gitu. Iya.
Apa jangan-jangan aslinya namanya fashion layar gitu? Kan nggak ada yang tahu. Tapi aku tuh penasaran tentang apakah fashion berpengaruh sama perilaku orang. Maksudnya ketika dia pakai gaya seperti ini, dia akan cenderung seperti ini, gitu-gitu nggak Lebih sih? kan nunjukin karakter nggak sih? Kalau menurutku ya, Iya kan? kalau menurutku ya dilihat dari gaya pun mungkin bisa dilihat dia dari hobinya apa gitu. Ah iya betul. Kalau dilihat dari ini ya, kayak moodnya hari ini apa, dia biasanya kalau kadang pakai baju hitam, lagi moodnya mungkin lagi biasa aja atau lagi banyak pikiran. Kalau dia lagi pakai pakaian yang berwarna, mungkin moodnya lagi ceria, seperti itu ya kali ya. Kalau itu aku kurang setuju sih. Soalnya kalau kayak gitu, kalau di aku sendiri nggak mempermasalahin mood kalau masalah fashion. Mungkin lebih ke para perempuan-perempuan Kalau kali perempuan ya. mungkin ya, Soalnya aku Kalau laki. cowok tuh fashion itu apa ya? Sesuatu yang disukai, bukan Benar. berdasarkan mood. bukan berdasarkan mood ya. Mungkin Mas Waldo itu menarik tuh yang bilang fashion itu menunjukkan apa yang dia sukai, apa yang karakter dia. Ya mungkin itu terjadi pada hip hop. Maksudnya anak-anak yang pakai style hip hop, Nah, bener kan udah dia kelihatan kan dia suka nge-rap apa segala macem gitu. Kalau sketch itu mencerminkan orang yang seperti apa sih? Lebih ke mencerminkan apa ya? Contohnya menunjukkan kalau dia keren gitu. Pendiam mungkin apa? Enggak, pendiam enggak. juga. Oh, lebih ke menunjukin cool atau bagaimana gitu? Iya, cool sih. Oh. Salah satu contoh kan Mas Waldo kan di apa sih Skate brand. sketch brand itu ada yang identik gak dengan maksudnya mereka tuh pasti gini gitu, anak Oh. sketch pasti gini, ada nggak? Ada sih, nggak pakaiannya nggak ketat. Kalau ketat emang ada fashion ketat dia gitu. Bukan, maksudnya kalau Main bola. bukan. Kalau ketat-ketat itu dari ukuran. Biasanya anak skate kan kalau main skateboard kan dia nggak mungkin pakai celana jeans ketat kan nggak enak. Pasti pakai agak longgar-longgar gitu. Bajunya juga biar lebih luas aja. Aku pikir sketch tuh dari apa gitu, ternyata emang dari skateboard. Iya, sama. Iya, aku juga Iya, gitu. aku pikir ternyata Bukan sama. Oh. Ah, gitu. dari street. Berarti hobi bisa menjadikan style fashion ya? Berarti? Betul. Oh makanya banyak yang pakai baju sport gitu emang jadi. Fashion juga. Tapi nggak ada sih orang tiba-tiba pakai baju bola buat main ke mall, nggak ada. Belum ada aja mungkin. Mungkin Bukan iya, juga, mungkin belum ada. belum ada ya gitu. Iya. Tapi kalau dilihat fashion dari tahun 90, 80, 2000-an kayak sekarang tuh fashion yang paling menarik menurut Mas Waldo sendiri itu tahun berapa? Tahun sekarang sih, soalnya kan kalau sekarang mungkin udah luas ya, jadi bisa mengikuti semua gitu. Oh, jadi kayak Kalau dulu kecampur kan ya? masih berkembang gitu. Kalau retro, what do you think kok retro? Kalau retro itu sukaan orang sendiri-sendiri sih, nggak bisa. Aku bilang jelek juga nggak bisa, aku bilang bagus mungkin ada yang nggak suka gitu. Kalau kayak ada nggak sih dampak-dampak positif sama negatifnya buat orang-orang sekitar kita kalau kita contohnya pakai pakaian yang kayak gitu? Kayak gitu gimana nih maksudnya? Ya kayak pakaiannya Mas Waldo kayak gini tuh ada dampaknya nggak menurut Mas Waldo untuk orang sekitar? Dampaknya kayak Membuat mereka jadi kayak, oh ternyata kalau pakai pakaian seperti ini tuh kita jadi terlihat lebih cool gitu loh. Kalau aku pakai pakaian yang kancingnya di ini, pakai kemeja kancing di ini, jadi kayak cupu atau kayak gitu. dampak ke orang atau dampak ke fashion ini? Ke orang sih, sebenarnya kan itu kan bertahap ya, dari orang terus ngelihat terus belajar, oh ternyata fashion seperti ini. Ada perkembangan fashion kan dari pandangan seseorang. Ya dampaknya sih ke orang sih positif banget ya itu ya. Soalnya kan perkembangan fashion nggak ada matinya, jadi itu sangat bagus. Kalau fashion yang menurut Mas Waldo nih apa ya? Mungkin di luar skate deh. Oh. Yang sekarang menurut Mas Waldo keren apa? Buat cowok dulu deh, buat cowok. Apa ini Selain skate yang kira-kira nama brand atau apa? stylenya mungkin. Stylenya yang menurutku keren mungkin style hip hop ya. Ya, mirip-mirip sebenarnya. Ya mirip-mirip Iya, sih, mirip ya. cuman ya mungkin kalau kan tadi tanyaan menurut aku sih. Ya kalau menurut aku style hip hop yang sekarang. Kalau kayak Mas Waldo ini lebih tertarik brand-brand apa sih yang sesuai sama stylenya? Mungkin kita nggak di-endorse tapi Ya, boleh lah buat mungkin dikasih dia spill. tips-tips sama teman-teman Ya. yang tahu kalau yang suka-suka stylenya kayak Mas Waldo ini bisa beli di mana gitu. Oh. Nah, Kalau style apa nama brand ya? Iya, bisa. Nama brand mungkin apa ya, dari sepatu Nike, terus celana Uniqlo. Berapa tuh harganya? Wah mau jadi Ya, Covid lo. berapa Jangan, harga gitu loh? jangan. Enggak, kita nggak lagi Nggak. nanyain harganya. Oke, kalau kayak hoodie-nya dari mana tuh Mas? Hoodie Balenciaga. Oh.
Tahu tuh brand ternama ya? Ya, Saya lumayan. sering didengar gitu. Let's go. Terus kalau misalnya tentang fashion yang tadi kan cowok tuh. Kalau cewek sendiri emang fashionnya lebih banyak variatif mana sih? Variatif sih lebih ke cewek sebenarnya. Kalau cowok kan lebih ke arah simple, bedanya cuma di perpaduan inilah atas sama bawahnya. Kalau cewek kan bisa Warna juga ya? iya warna. Kalau cewek mungkin enggak mungkin kurang inilah, kurang jauh lah ini pandanganku mungkin tentang cewek. Oke, kalau Mbak Mas Yohana mungkin tahu. Iya. Iya, kami lebih suka yang lebih cerah-cerah sih sebenarnya kalau tipikal aku ya. Tapi balik lagi ke cewek itu kan apa-apa dibandingin sama mood. Kayak aku kadang kalau lagi moodnya bagus pasti pakai warna baju yang warnanya cerah, atau kalau lagi moodnya lagi pengen fokus pakai baju yang warna gelap. Ya gitu-gitu sih. Beda sama cowok ya. Iya, cowok tuh lebih apa ya? Menurutku ya, cowok ketika dia suka suatu fashion, dia kan ya udah itu aja gitu. Iya. Dan kalau menurut Mas Faldo sendiri, apakah TikTok gitu-gitu, sosial media mempengaruhi sama fashion gak sih? Kalau menurutku itu ngaruh banget, soalnya kan itu menjadi inspirasi orang-orang, apalagi misalnya contohnya idolanya lagi pakai baju merek ini, pasti banyak orang yang terinspirasi, oh dia lagi pakai baju ini nih, jadi keren kita pakai ini nih gitu. Mas Faldo nggak orang yang maksudnya diikutin juga? Gaya fashionnya gitu. Gaya fashion sih ya kalau ngikuti sih nggak terlalu ya, lebih ke diri sendiri kalau Gak ada pandangan gitu ya kayak nggak terlalu ya, nggak Oh. terlalu kayak ini pakai aku harus pakai, enggak. Oke guys, kayaknya kita udah cukup lama berbincang-bincang ya. Ya maksudnya emang fashion tuh sangat variatif sih maksudnya. Banyak banget yang bisa dibahas soal fashion. Nggak ada habisnya. Gak ada habisnya gitu, ada skate, ada hip hop, ada cewek mamba, cewek segala macam. Jadi ya emang fashionnya Genji itu banyak, tinggal sesuai kalian mau pakai apa aja gitu. Apapun yang kalian pakai pasti keren kok, asal percaya diri sih. Benar, Gitu ya kan? percaya diri sih, Percaya benar. diri. Jadi ya thank you untuk Mas Faldo atas waktunya udah ngobrol-ngobrol di Iya, Time. semangat. Kayaknya cukup sampai di sini aja episode 2 episode kita. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan obrolan topik tentang gadget yang lebih menarik. Iya benar banget. Oke. Mungkin kita akan tutup dengan Ini ya slogan kita Slogan, ya. ya. ya, I want to say goodbye dan akan jadi gimana? Goodbye at the time. Time to Zito. Punya hati gak sih lu? Gimana sih? Kalau susah lu jangan jadi korban. Enak-enak kamu keluar rumah gara-gara komenanmu. Gara-gara kamu dia sampai tertekan. Lihat, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak? Welcome to It's Time. Time to Zito. Balik lagi sama kita nih. Ya kita udah di episode ketiga, masih bareng aku Yuda. Dan aku Yohana tentunya. Nah kita mau bahas apa nih yo? Kita di sini bakal ngebahas tentang musikal ya kak. Iya. Tapi kan kita nggak berdua doang seperti biasa, always ada bintang tamu. Nah, aku yang atau kamu nih yang kenalin? Kamu aja deh. Oke, gantian deh. Gantian. Please welcome Mas Aldi. Yes. Mas. Bisa Mas Aldi bisa sedikit memperkenalkan diri gitu, biar teman-teman tahu. Oke, nama saya Mas saya, aku, Oh, gue saya. aman. Iya boleh bebas mas.
sambil makan ini misalnya nih. Iya. Nah, Tapi jangan yang ini ya masalahnya seperti. Seperti berarti aku boleh. Boleh. Yuk Tapi kenalan diri dulu. kenal dulu. Nama aku Andi Aldiawan, dari dipanggil Aldi. Saya terus sih. Aku Aldi dari The Grooves. Jadi basis di band itu. oh jadi kamu ini Kamu. kasih saya. Kok kamu Wah, enggak aku kok. Saya host. Oke. Gimana nih yuk kita ngomongin musik. Oke, gimana sih pandangan Mas? Enaknya dipandang apa sih Mas Andi? Bro, Aldi? Atau Mas aja? Aldi. Oh iya, oke Aldi. Oke Mas Aldi, gimana sih pandangan Mas Aldi tentang musik zaman sekarang atau perkembangannya musik itu loh, mulai dari zaman dulu tahun 90-an atau 80-an mungkin sampai tahun 2000-an sekarang ini. Musik zaman sekarang tuh lebih simpel ya, tapi tetap kreatif utama. Tapi perjalanannya itu lebih gampang karena banyak platform-platform digital yang terus mendukung musisi-musisi baru yang mau merilis lagu atau apalah instrumen. Terus kalau dibandingin sama zaman dulu tuh semua tuh susah, karena setahu aku tuh pas tahun 2000-an ke bawah itu kalau mau bikin lagu tuh harus kesana kemari, ke studio, rekaman, mixing, beda tempat. Kalau sekarang kan Udah gampang ya? udah gampang. Tempat ya? Iya. Terus kalau sekarang kan lebih gampang, kita bisa belajar dari YouTube. Terus kalau upload kita YouTube. punya laptop atau PC Home produksi sendiri, ya. home produksi sendiri, kita bisa belajar dari YouTube. Kalau dari Gen Z sendiri selera musiknya sekarang tuh seperti apa sih? Kalau karena aku kurang begitu tahu ya generasi sekarang tuh dengerinnya apa. Tapi kalau aku tuh sekarang lagi dengerin alternatif rock, terus kayak dream pop, kayak bandku juga sih dream pop juga alirannya. Terus kalau menurutku zaman sekarang tuh banyak yang dengerin R&B, soul, Iya. terus rap tetap masih rapper. Kalau genre musik Masnya sendiri apa sih? Kayak aku lebih suka ini loh, gini-gini klasik atau zaman-zaman dulu lagunya atau gimana? Kalau selera tuh zaman dulu tetap masih ada, sama zaman sekarang juga tetap masih ngikutin juga, cuman beberapa aja. Kalau zaman dulu tetap yang itu sih kayak rock alternatif, tapi cabangnya kan banyak. Aku tuh dengerin kayak shoegaze, dream pop, neo psychedelic. Terus kalau zaman sekarang tuh mungkin kayak elektrik, kayak Good Night Electric gitu kan. Good Night Electric. Ya itu Kan kan lucu ya, Namanya jadi lucu ya. aku lucu, dua diksi lucu gitu. Good Night Electric gitu kayak orang ngucapin selamat malam sama sebuah elektrik itu aneh aja. Kalau tadi ada alternatif pop ya, ada alternatif rock, ada dream pop juga. Ini bisa jelasin gitu kan kayak sedikit awam lah untuk jenisnya. ya. Kalau dream pop sih setauku dia tuh subgenre dari rock alternatif, cuman dia kebalik, dia tuh pop cuman alurnya tuh kayak rock alternatif gitu, kayak nggak satu tujuan, tapi tujuannya sama, cuman itu dari dua arah yang berbeda. Ada penjelasan lebih gampang kayak gini. Ska sama reggae kan sebenarnya Ya, hampir sama, cuma ska temponya lebih tinggi cepat. ya. Kalau alternatif pop mungkin ada yang beda, dan emang sebenarnya orang yang udah expert aja yang bertahu ini bedanya alternatif dan ini bedanya pop rock gitu. Kalau alternatif tuh lebih clean ya, suaranya tuh lebih enak didengar. Kalau bagi pendengar-pendengar musik yang yang kurang mengikuti musik lah gitu, pop tuh lebih sering didengarkan. Tapi kalau yang tahu tentang musik tuh kayak rock alternatif itu bisa didengerin lewat efek-efeknya gitu. Kayak rock tuh lebih noise, kayak distorsinya lebih keren gitu lah, pokoknya efek-efeknya Lebih kerasa tuh gitu. lebih kerasa. Kalau lagi bahas-bahas soal rock and roll nih, kita kan sering dengar tuh kayak musik rock itu kayaknya buat nggak, sebenarnya musik itu kan nggak mengenal agama ya mas, tahu saya gitu. Tapi kita bukan lagi ngebahas soal agama juga di sini, cuman kayak aku sering dengar tuh kayak
kalau musik rock and roll itu Titik satanis dengan ya, setan, ya. setan gitu. Menurut Mas gimana Ya sih itu kayak? sih pandangan orang beda sih saya. Kalau menurutku sih ya musik, agama itu udah Dua hal yang yang Beda ya, berbeda. musik nggak punya agama ya gitu ya. Ya bukan berarti nggak punya agama, cuman ya musik jangan dikaitkan aja sih. Oh, oke. Jangan dikaitkan agama gitu aja. Oke. Aku tuh masih penasaran sama dream pop and alternative rock ya. Ada nggak sih band yang mungkin sekarang ini lagi naik dengan genre yang seperti ini? Dream pop di Jogja ada kayak Girl Gang, terus ada dari Lombok yang kemarin tuh sempet tur Jawa Tengah, ya pokoknya seluruh Jawa itu ada The Dare dari Lombok, terus ada di Jakarta tuh tapi baru kemarin aja bubar, itu personilnya cewek semua, Flor namanya, Fleur. Kalau menurut Keren. Mas kayak penyebab gimana ya? Penyebab generasi Z nih, kita kan lagi bahas soal generasi Z nih. Generasi Z tuh sukanya musik yang gimana sih? Terus gimana sih cara generasi Z bisa suka sama musik apa sih yang didengarin dari musik itu sendiri? Kenapa banyak orang yang kayak kalau mau nyantai, kalau mau nenangin pikiran tuh lebih ke cenderung dengerin musik, atau lagi stres, pengen sedih, terus suka dengerin musik rock itu apa sih yang terkandung dari sebuah musik atau alurannya itu yang membuat orang tuh tertarik pengen dengerin gitu? Menurut Mas gimana? Kalau generasi sekarang tuh ya pandanganku aja sih ya. Hmm. Kalau generasi sekarang sih lebih ke dengerin apa ya? Bukan musiknya sih, cuman arti liriknya. Oh iya, sih Kalau ya, generasi sekarang sih menurutku. Tapi kalau aku tuh liriknya nggak apa ya? Liriknya nggak jelas. Tapi kalau instrumennya bagus, aku Ya, berarti kita setipe. Aku juga lebih seneng Oh. instrumennya dibanding liriknya. aku juga lebih seneng dengerin instrumen dari, maksudnya ketika instrumennya enak didengar, tapi misalnya liriknya sampah deh, masih aja di kuping Ya. gitu. Aku juga sama sih. Nah, zaman sekarang kan liriknya pada sedih-sedih gitu. Iya, Terus iya. apa ya, kayak generasi sekarang tuh banyak yang apa ya, nggak ngatain sih tapi rada lemah gitu. Keluar dari mulut alternatif Mungkin mereka lebih kayak cara meluapkan Iya, perasaannya iya gitu. Mas. lewat lirik. Iya. Ini bentuk pembelaan diri ya terhadap kami si penikmat lirik ya. Ya itu Ada dua pandangan Iya. beda aja. Ternyata aku pikir musik itu terbagi dalam genre-nya, enggak ya, penikmatnya ada dua, ada yang suka instrumen, Ada yang suka lirik, lirik, ya, lirik. bener banget. Kalau EDM tuh apakah kayaknya ya di Gen Z itu EDM salah satu yang menjadi apa ya, sorotan utama gitu lah, karena banyak musik yang seharusnya genrenya nggak butuh EDM di dalamnya dimasukin EDM Ya. buat melodi, buat apa. Itu sih, Gimana? biar apa ya? Sebenarnya aku juga kurang tahu sih kalau yang EDM itu gimana. Cuman mungkin biar buat tambahan aja sih, kayak pelengkap gitu aja sih. Kalau di aku sebagai musisi nggak terlalu penting sih kayak gitu EDM. Kalau perkembangan musik zaman sekarang dan zaman gini itu kayak, kalau sekarang menurut Mas kan lagi tren tuh apa sih? Musik-musik apa yang sekarang lagi ngetren tuh di zaman anak-anak yang sekarang serba tiktokan, jedak-jeduk gitu-gitu, tau kan sekarang kita tiktok, seharusnya yang nggak kenal tiktok bahkan anak SD aja, anak TK pun sekarang udah main tiktok gitu. Musik zaman sekarang sih tetap itu sih R&B, soul, terus kayak rapper sekarang tuh banyak yang mendunia, kayak yang di Indonesia aja ada yang sampai di luar itu. Rich Brian gitu, itu sempat collab sama Joji juga. Iya. Itu sih. Kalau pop, apakah pop ini menjadi di musik ya? Aku tuh penasaran apakah pop menjadi dasar dari semua musik atau enggak? Enggak, soalnya pop ya sama kayak yang lain, cuman genre aja sih. Cuman pop kan kayak rock, pop itu genre yang utama, terus nanti kan bisa bercabang gitu, kayak pop alternatif, terus jadi pop Melayu yang 2000 ke atas sampai 2010-an itu kan banyak. Iya. Ini pop Melayu gitu. Kalau menurut Masnya musik sekarang tuh udah jadi kayak ini gak sih, apa istilahnya tuh rutinitas atau kebutuhan gitu gak sih, kayak
kita kalau lagi pengen ngerjain tugas pasti pengen diiringi sama lagu. Kalau lagi pengen main game, saya pun sendiri kalau nugas tuh kayak hampa banget kalau nggak ada suaranya. Nih kayak pengen putar musik lah. Sama nambahin dikit, apakah musik juga sebagai bentuk identitas diri? Ini bisa dijawab mas. Enggak. Ya, Satu-satu. Kalau yang tadi itu tergantung sih. Kalau aku sih musik tetap apa ya, bikin suasana jadi lebih apa ya, lebih Nyaman enak, ya? lebih nyaman lah gitulah. Kalau nggak tahu kalau yang lain, tapi aku nggak bisa lepas dari musik. Iya sih, aku juga kayak gitu. Kadang kalau lagi di kosan tuh hampa banget kalau nggak ya nge-scroll TikTok atau bahkan nge-scroll IG aja kan. Aku pun suka nyetelin musik gitu, kayak santai aja, bawaannya lebih relax gitu. Iya, gitu sih musik. Ya, suasananya jadi nyaman gitu aja. Tadi apa? Identitas. Lupa aku. Musik identitas bukan? Dari segi apa? Maksudnya misalnya nih orang rock lebih keras, atau mungkin orang yang senangnya ska dia lebih chill. enggak. Kayak punk yang terkenal musik Ya. keras, padahal aslinya tuh enggak kayak seperti penampilannya kayak gitu. Kan orang biasa lihat dari penampilannya aja, padahal hatinya tuh lembut, kayak saya. Wah, tapi kayaknya ngelihat waktu, jadi kita harus sampai sini aja nih obrolan tentang musiknya sama Mas Aldi. Mungkin ada saran-saran, mungkin mas beberapa tips buat teman-teman Sama yang promosi dong bandnya. Iya. Kalau saran nggak ada ya. Tapi kalau ya itu Promosi aja deh kalau promosi gitu, aja. promosi. Oke. Kalian bisa dengerin terus di platform digital kayak Apple Music, terus Spotify, di YouTube pun juga ada. Nama YouTube-nya nanti bakal dikasih di sini ya guys ya. Jangan Satu lupa rekomendasi, subscribe. rekomendasi lagu yang biar didengerin sama teman-teman yang mau nyari The Grows. Ini right. Oh, di bawah merchandise-nya. Oke. Dan kayaknya memang udah waktunya kita closing yuk. Thank you semuanya yang udah dengerin gitu. Kita tutup pakai tagline kita. Saya tagline, oke. Goodbye, it's time. Time to digital. Punya hati gak sih lu? Ya, gimana sih? Kalau susah lu jangan jadi korban. Anak ini udah mau keluar rumah gara-gara komenanmu. Gara-gara kamu dia sampai tertekan. Lihat, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak? Welcome to It's Time. Time to digital. Oke, udah di udah nggak kerasa di episode 4 nih. Masih Udah bareng episode ya, terakhir ya. udah. Masih bareng aku, Yuda. Dan aku tentunya Yohana. Nah, biasanya kan kita apa ya? Mulai dengan kita berdua doang, tapi sekarang udah ada yang beda nih, langsung ada 2 orang. Mungkin bisa langsung kenalin deh. Halo semuanya, nama saya Septian. Saya Dari kampus mana nih kak? Oh, ya. kampus, saya dari Universitas Amikom, Yogyakarta. Oke. Halo, saya Evelyn Ferianda, saya juga teman sekelas. Oh. Oke, nah untuk di episode akhir nih yuk kita ada sesuatu yang beda. Apa itu? Kita bakal nge-reaction komentar teman-teman tentang generasi Z gitu, gimana sih pandangannya. Mungkin kita bisa mulai dari menonton video lalu memberikan reaksi-reaksi kita. Seperti Lebih itu. ke santai aja sih gitu. Iya. Karena timnya udah bikin video, udah nyari teman-teman yang berpendapat tentang hijab, langsung aja kita nge-react dari video pertama. Yuk, gitu.
masa pandemi COVID, dari masa banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, mungkin mereka adalah salah satu generasi yang akan menciptakan kepada generasi selanjutnya, bahwa mereka adalah generasi yang mengalami ujian terberat dalam hidupnya. Dan menurut saya masih banyak sih sekarang ya khususnya 2003, 2004 mereka tuh tingkah lakunya masih kurang, masih ada attitude-nya sih, masih banyak yang kurang. Mungkin kedepannya perlu ada sosialisasi. Terima kasih. Oke. Oh, tahu nggak yang menarik dari dia bilang apa? Dia tuh bilang bahwa kita tuh generasi yang struggle dan nantinya bisa diceritain ke anak cucu. Kayaknya seru deh nanti kita cerita ke anak cucu. Tentang pengalaman kita ya. Kamu tahu nggak sih kakek dulu mau kemana-mana pakai masker, nggak bisa keluar-keluar gitu-gitu. Kalau kalian gimana deh tentang pendapat tadi itu? Dari friend dulu deh. Kalau aku ya setiap Gen Z itu punya masa-masa struggle-nya, nggak apa ya, kalau ada COVID, gara-gara COVID Gen Z itu semuanya kena COVID kan enggak juga ya, karena Gen Z itu ada masanya, setelah COVID pun ada Gen Z, masih ada Gen Z dan ya itu aja sih kayaknya. Kalau dari aku bilang, dari Mas ini bilang, tentunya walaupun gak semua orang mengalami yang kayak struggle gitu, kan pasti ada yang susah banget, ada kesusahan banget sama ya biasa aja gitu. Relate sih kalau dari aku bilang lagi kalau dari aku setuju banget. Oke, kalau menurut aku pribadi sih tanggapan Masnya terkait Gen Z ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena dia ngebahas soal saat kita lagi di masa pandemi itu, kayak kita bisa nge-survive bisa bertahan sampai saat ini gitu. Itu sih menarik menurut aku, kayak kita bakal ke depannya gimana cara menerapkan, kalau contoh nanti ada musibah baru lagi kita udah tahu cara menanganinya atau memberikan wejangan ke depannya seperti itu. Kalau kata dia kan dia bilang, kan juga kalau misalnya yang generasi mungkin yang lebih muda dari kita lah, 2004, 2003 itu memang secara attitude masih nggak bagus gitu. Setuju nggak sama itu atau enggak? Untuk beberapa orang mungkin ada yang seperti itu ya, tapi nggak semuanya kalau menurut saya sih. Iya. Semua. Oke, kita mungkin bisa next ke video berikutnya. Oke. Video kedua. Gen Z itu generasi yang inovatif. Oh, inovatif. Ada yang mau berkomentar? Aku sih mikirnya iya sih, karena kita tuh sebagai Gen Z kan anak-anak yang ngikutin masa-masa teknologi baru gitu. Iya. Jadi kalau kita mau buat suatu hal yang baru pasti kita butuh inovasi ya. Betul banget sih, kan kita sekarang udah menjadi pribadi lah, semua kita jadi pribadi yang lebih kreatif, kita bisa menginovasikan segala hal, apalagi buktinya ya, yang tren-trennya udah lampau, contohnya lato-lato itu di tren kembali karena versi TikTok. Keren banget sih anak-anak yang sekarang udah. Kalau aku sih no comment ya, soalnya udah diambil semua sama teman-teman yang lainnya. Kalau menurut Kak Yuda gimana? Kalau dari aku sih ya emang menjelaskan kalau inovatif ya mungkin karena emang kemudahan teknologi tadi yang dibilang Evelyn, jadi emang orang mau bikin apa aja itu udah gampang gitu, mau bikin apa tinggal cari butuh apa teknologinya tersedia, jadi yang emang udah kalau misalnya malah gadget dibilang gak inovatif aneh, karena emang secara SDM-nya alat-alatnya semua itu sebenarnya udah dipenuhi, jadi ya wajar sih. Ini nggak sih kayak Gen Z itu masih diragukan oleh apalagi generasi sebelumnya, pikirannya pemalas gitu. Iya, main HP terus, padahal kita tuh cari inovasi loh. Ya. Oke, mungkin kita bakal next ke video berikutnya. Menurut saya generasi Z itu tolol. Bagus banget sih. Ada yang mau mulai dengan pendapat yang mungkin kontroversial sih? Ayo, dari kakak-kakaknya dulu deh. Ada 50-50, setuju dan nggak setuju. Dari nggak setujunya itu karena walaupun ada yang lebih, aku bilang berkualitas lah gitu, mereka punya bakat ini itu, sedangkan yang
Setujunya tuh maksudnya yang mereka yang nggak bisa berbuka pikiran yang hal-hal yang baru gitu. Kalau yang nggak setujunya tuh udah semua orang yang tolol gitu. Ya, gitu. Tapi cenderung gimana kalau mungkin kalau kita bilang seluruh dunia mustahil ya, tapi kayak berapa atau puluhan orang yang sudah kamu jumpai di masa saat ini, apalagi perkuliahan kan kita pasti nggak jarang ketemu sama orang-orang, teman-teman yang generasi itu. Berapa persen sih kalau dibandingkan 1 sampai 10 itu berapa persen yang sesuai sama kata di video berikut? 7. Oh, jadi nggak salah ya dia bilang kayak gitu. Iya. Ya, kamu tim pro-nya dia berarti. Ya karena ini juga sih pasti ketemu yang apa ya? Aku bertemu yang sebaya-sebaya lah gitu. Pasti udah terbuka. Kalau aku sih berbalik ya, menurut aku generasi Z itu sejauh pandangan aku dan orang-orang sekeliling aku mungkin kayak kita juga berpengaruh dengan lingkungan kita. Kalau menurut aku generasi Z itu bukan generasi yang tolol, tapi lebih ke generasi yang apa ya katanya terlihat tolol namun bukan tolol gitu loh. Maksudnya kayak dia tuh sedang berkarya, cuma tidak nampak aja gitu. Terkadang kan orang cuma bisa menilai dari ini aja, dari hasilnya doang, tapi nggak ngeliat prosesnya. Dia tuh sedang berproses sebenarnya. Kita nggak tahu orang yang duduk ngopi doang gitu main laptop kirain main game atau apa, ternyata itu sedang berinvestasi, kita nggak tahu. Iya, kan Mas dan melakukan bisa bikin konten gitu. Iya. Mereka tidak tahu. Gimana kalau menurut Kak Evelyn sendiri tentang kalimat berikut? Kalau aku sih nangkepnya kata tolong di sini tuh mungkin lebih ke kalau kita nangkep informasi, mungkin kita tuh nggak bisa bedain informasi mana yang mungkin nggak benar gitu. Kita nggak bisa cari tahu sumbernya atau gimana. Dan sebenarnya nggak banyak juga sih yang kayak gitu, karena zaman sekarang tuh apa ya, kita nyari sumber kredibel tuh gampang banget nggak sih? Udah didukung juga kan sama teknologi di Iya. internet yang bisa dijangkau kemana aja. Kalau menurut Mas Yuda gimana? Kalau aku sih nanggapnya malah dari sisi yang lain ya, maksudnya tolol di sini tuh tolol yang seru, ngerti gak sih? Tololnya tuh buat seru-seruan, makanya sampai mungkin ada kalimat Gen Z tolol seru-seruan aja gitu, maksudnya. Ya maksudnya itu buat seru-seruan aja gitu loh, makanya. In a positive way. Iya gitu, maksudnya gitu, mungkin gitu karena kan emang ya Gen Z tuh kan mungkin referensinya terlalu banyak sehingga ketika mereka melakukan sesuatu itu sesuka mereka aja, makanya kelihatannya seperti tolol. Mungkin kita perlu klarifikasi dari Mas. Ya mungkin. Oke. Nanti deh di episode berikutnya. Tolong dijelaskan ya. Ayo kita lanjut ke video berikutnya ya guys. Paling action. Menurut saya generasi Z itu generasi yang paling berbeda dari sebelumnya. Oh berbeda. Aku dulu mungkin ya. Kalau berbeda mungkin iya dan tidak, karena lebih ke mereka kita tuh lebih banyak menginovasi atau merubah sesuatu yang lama menjadi kelihatan baru. Kalau menurutku sebenarnya, jadi nggak terlalu beda juga. Cuma positifnya adalah jadi terlalu banyak variatif gitu. Jadi variatif nih, kita tuh berbeda-beda banget. Ada yang tipenya A, bahkan sampai yang bener-bener kebalikannya Z gitu. Jadi ya emang berbedain this way gitu. Kalau katanya ini berbeda, generasi Z itu berbeda. Mungkin masnya di sini berbeda dari orang generasi sebelumnya. Sama sih kayak Mas Yuda tadi, ada iya dan tidaknya. Karena nggak semua Gen Z itu juga mengikuti zaman. Contohnya saya gitu, nggak terlalu ngikutin sama tren TikTok gitu. Sekarang saya nggak main TikTok gitu sih. Aku percaya kalau setiap generasi itu pasti ada perbedaan. Iya. Setuju. Iya, jadi ya ada sih bedanya. Siapa tahu ya generasi kedepannya misal apa gitu. Mungkin kata paling berbeda karena emang sekarang ini lagi masanya aja, jadi terlihat paling berbeda. Ketika nanti ada generasi yang baru ya kita udah gak sebeda. Lagi puncaknya. Iya lagi puncaknya, makanya ya wajar aja kalau misalnya tren mereka apa robot. Iya mungkin. Oke, kita mungkin bisa next ke video berikutnya. Oke. Action. Gen Z itu terlalu di Culture. Iya. Oh. Siapa yang mau reaction? Betul.
itu generasi kita tuh memang terpengaruhi oleh banyak sekali budaya. Contohnya Korean Wave. Nah, itu sekarang banyak banget ya. Contohnya saya walaupun tidak terlalu ikut kayak musiknya, terus juga makanannya, nyoba-nyoba, terus juga drama-drama gitu dan lain sebagainya. Aku setuju sih kalau generasi sekarang tuh udah ngikutin budaya banget. Kayak kita juga sempat bahas di bagian yang fashion ya, topik fashion tuh. Kayak fashion juga berpengaruh loh dari budaya-budaya itu, kayak budaya orang barat berpengaruh ke fashion, budaya orang barat berpengaruh ke musik dan lain sebagainya. Sebenarnya budaya itu memang sangat berpengaruh bagi generasi Z seperti itu. Ya. Levi? Ya, aku setuju sih. Karena terlalu generasi- going in the flow nggak sih, maksudnya apa yang bagus dikit ikut. yang ngetren gitu. Ya, Jadi apa ya? Gak ada tren yang beda gitu dari yang lain. Gitu. Kita cuma jadi kayak ekornya mereka aja gitu. Kita nggak bikin inovasi baru, tapi malah cuma ngikutin aja gitu. Akhirnya tuh dampaknya jadi boring nggak sih? Mungkin bukan boring, lebih ke sesuatu yang naik secara instan itu turunnya juga akan secara instan karena emang terlalu banyak arus yang harus diikuti. Iya, benar tren ini benar-benar tren ini. Dan ini jadi mereka tidak pernah berada pada satu jalur yang konsisten, mungkin gitu sih. Nah, kita kan udah react beberapa tadi, ada sekitar 4 atau 5 Iya, ada sekitar reaction 5. dan kita udah emang waktunya juga udah harus berpisah untuk ya guys, it's the time 4 episode season 1, semoga ada season berikutnya mungkin. Iya, amin ya guys. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi untuk saat ini sepertinya kita berakhir di 4 episode ini aja dulu. Mungkin kita bakal ketemu di kesempatan berikutnya. Kami berharap teman-teman semua yang nonton bisa dapat apa ya, lebih ke ini loh, Gen Z tuh nggak cuma terkenal dengan generasi instannya, kita juga bisa berkarya, kita juga bisa beropini, kita juga bisa punya ide yang kreatif dan segala macamnya gitu. Iya, benar-benar. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau ada. Kita tutup pakai slogan biasa. Ikutin ya. Jadi ketika aku kan ngomong goodbye in time. Nanti kita bareng-bareng ngomongnya time to Deep talk. Oke? Jadi ya. 1, 2, 3. Goodbye in time. Time to deep talk.